안녕하세요, Dharma입니다. 네, 지난 시간에는 kita sudah belajar 9 huruf konsonan, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari sisa hurufnya. Jadi, di video ini akan saya selesaikan semuanya, huruf konsonannya. Buat teman-teman semua, jika merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong sebarkan video ini ke orang lain. Mungkin buat teman-teman mungkin ini tidak begitu penting, tapi mungkin ada orang di luar sana yang sedang mencari materi untuk belajar bahasa Korea. Nah, ini ada huruf yang berikutnya. Jadi ini ada 5 huruf lagi. Ada CH, seperti ini bentuknya. KH, seperti ini bentuknya. TH, seperti ini bentuknya. PH, seperti ini bentuknya. Dan H. Kita coba ya. Kalau teman-teman masih ingat dengan huruf J kemarin kan dimulai dari bentuk seperti ini kan. 7 miring, dikasih garis di tengah-tengah di sini kanan. Nah, CH itu seperti dengan huruf J. Jadi garis ke kanan, garis atas dulu sedikit kecil seperti ini, kemudian angka 7 miring, kemudian dikasih garis seperti ini. Ini adalah huruf CH. Kalau kita nulis tangan, biasanya tulisan kita akan seperti ini. Tapi kalau kita ngetik, kadang bentuknya menjadi seperti ini. Jadi teman-teman yang belajar jangan bingung. Kok CH ada seperti ini? Itulah perbedaan antara tulisan tangan dengan tulisan ketik. Sama seperti kita, kalau kita ngetik huruf A, kita ketik dengan ketikan gitu, A-nya akan bentuknya beda dengan huruf A yang kita tulis tangan. Betul ya? Oke, selanjutnya huruf KH. KH, seperti ini bentuknya, dimulai dari huruf G. Ingat ya, G adalah siku kanan. Seperti ini. Ya, kemudian dikasih garis di tengah-tengahnya. Dari kiri ke kanan. Jadilah huruf KH. Bagaimana? Ada yang sulit sampai di sini? Saya yakin tidak. Ini ada CH. Kita ulang, CH itu adalah garis di atas kecil sedikit ditambah dengan huruf J. Oke ya. Kemudian untuk KH dimulai dari huruf J, dikasih garis di tengah. Sudah selesai 2 huruf. Sekarang kita lanjutkan dengan huruf yang ketiga, TH. Seperti ini. Ini adalah huruf yang sangat familiar dengan kita. Karena kalau kita mengenal huruf bentuk seperti ini. Ini adalah huruf E, betul ya? E besar. Tetapi kalau di Korea ini adalah huruf TH. Begitu? H. TH. Seperti ini. Kemudian huruf yang keempat ada huruf PH. Ini juga sangat familiar dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengenal ini. Ini adalah huruf 2 Romawi. Di bahasa Indonesia kita mengenalnya ini adalah huruf 2 Romawi. Nah, 2 Romawi ini di bahasa Korea disebut dengan huruf PH. P. 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 Ya, seperti itu kurang lebih bunyinya. Begini cara nulisnya nanti, urutannya. Intinya jangan terlalu pusing ya dengan bentuk-bentuk seperti ini. Kalau teman-teman semuanya belajar, misalnya nulis baru 10 kali atau 20 kali belum hafal, tulis terus sampai kalian putus asa. Nanti sebelum putus asa, insya Allah itu sudah hafal. Coba tulis 1000 kali, mesti sebelum 1000 kali nulis, ini udah hafal, yakin. Kemudian huruf yang berikutnya adalah huruf H atau T. Nah, kalau di awal kata berbunyi H, kalau di akhir kata berbunyi T. Bentuknya seperti ini. Garis atas dulu, kemudian di tengah, baru bulatan. Ada juga yang menulis dengan seperti ini. Jadi garis atasnya itu tidak miring tapi lurus. Dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini hanya variasi tulisan. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, saya ingatkan lagi, ini adalah huruf H atau T. Di awal kata berbunyi H, kalau di akhir kata berbunyi T. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kita kan mengatakan rumah. Rumah itu kan berakhiran H. Orang Korea tidak bisa membunyikannya. H-nya itu akan berbunyi T. Jadi, bukan rumah, tetapi menjadi rumat. Kalau ada yang mendesah menggunakan kata ah, seperti itu, jadi menggunakan A dengan H, itu tidak bisa juga. Adanya menjadi at. Oh menjadi ot. Kenapa? Karena H kalau di akhir kata berbunyi T. Lucu ya? Buat kita lucu, tapi memang di bahasa Korea sudah seperti itu aturannya. Jadi kalau kita yang sedang belajar, kita ikutin dulu.
Sampai sini bagaimana? Bisa ya? Kita ulang, ini adalah huruf CH, KH, TH, PH, H, atau T. Pause video ini, kemudian berlatihlah menulis. Pause video ini dan berlatihlah untuk menulis. Nanti setelah ditulis bisa dilanjutkan lagi. Baik, ini adalah 5 huruf yang berikutnya. Berarti untuk vokal, untuk konsonan sudah ada 14 huruf. Sebelumnya kita sudah belajar 4, kemudian 5, dan ini yang terakhir 5. Jadi semuanya udah 14 huruf konsonan tunggal. Berarti konsonan tunggal sudah selesai. Selanjutnya, ini adalah konsonan rangkap. Konsonan rangkap adalah konsonan terakhir yang akan kita pelajari di video ini. Jadi setelah video ini, kita tidak akan belajar huruf-hurufan lagi. Sudah cukup tinggal belajar untuk menghafal kosakata, menulis kosakata, dan membentuk kalimat. Membuat kalimat seperti apa. Yang jelas kita bikin kalimat yang sederhana dulu ya. Konsonan rangkap. Yang namanya konsonan rangkap adalah gabungan dari konsonan tunggal. Jadi konsonan tunggal itu 1 ditambah 1 gitu. Nah, hanya ada 5 huruf konsonan rangkap dan ini sangat mudah. Apalagi bagi yang sudah hafal. Ini adalah huruf G, ya kan? Kalau ditulis 2 kali jadi seperti ini. Betul? D ditulis 2 kali. B ditulis 2 kali. S ditulis 2 kali. J ditulis 2 kali. Gampang kan ya? Jadi kalau kalian sudah hafal G, D, B, S, J, ini hanyalah remahan rempeyek. Jadi kalau ditulis 2 kali double begini, bunyinya berubah. Kalau 1 kan berbunyi G, kalau 2 jadi K. Kalau 1 bunyinya D, kalau 2 bunyinya T. Kalau 1 huruf berbunyi D, kalau 2 huruf berbunyi P. Kalau S, 1, 2 kali, tetap S, tidak berubah ya. S-nya double. Kemudian kalau 1 J, ditulis 2 kali, berubah menjadi C. Begitu? Apakah ada kesulitan? Jiwa kalian pasti ini meronta-ronta, ya sulit lah. Ya namanya belajar ya, nggak ada yang gampang banget ya. Karena kita proses belajar, jadi pelan-pelan saja. Nah, karena konsonannya sudah selesai semua, konsonan rangkapnya sudah selesai semua, seperti janjiku kemarin, kalau semuanya sudah dipelajarin, baru kita masuk ke teorinya. Kok ini berbunyinya seperti ini? Baiklah. Kita masuk slide yang berikutnya. Ini dia. Jadi, konsonan itu unik. Seperti orang mengaji, kalau bagi yang muslim ya, maaf bagi yang non-muslim, kalau mengaji itu kita kan ada namanya alif, ba, ta, sa, kayak gitu. Jadi namanya alif. Tetapi alif itu tidak akan dibaca alifa gitu kan, tapi bunyinya a, i, u, an, in, un, seperti itu kan. Nah, kalau di bahasa Korea itu konsonan itu punya 3 seperti ini. Ada 3 kategori ya namanya. Kategori yang pertama adalah kategori bentuk. Jadi bentuknya seperti ini. Kemarin kita sudah belajar bentuk. G, N, D, R, M, D, F, N, J. Seperti itu kan. Kemudian kategori yang kedua adalah nama. Kategori yang terakhir adalah bunyi. Jadi kemarin teman-teman semuanya sudah belajar bentuk dan bunyi sebenarnya. Yang belum adalah namanya. Kok kita belajarnya namanya di akhir ya? Karena kalau dulu saya pernah pengalaman mengajar ya. Kalau mengajarin anak dengan langsung nama, seperti ini, saya ajarkan nama-namanya, yang belajar itu fokus kepada namanya. Karena dia fokus kepada namanya, tapi malah bentuknya ini nggak hafal. Nah, ini kan malah jadi keliru, karena harusnya bentuknya dulu yang kita hafal. Jadi bentuknya dulu kita hafal, baru bunyinya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah bentuknya seperti ini. Bentuknya begini kan, siku kanan, karena kita sudah belajar ya. Namanya adalah Giyok. Kita ulang. Giyok. Tarhaseo, silakan teman-teman semua ngikutin. Giyok. Giyok. Nian.
nien, diget, diget, real, real, miem, miem, piep, piep, siot, siot, iyeng, iyeng, jiet, jiet. Nih, logika C sampai di sini. Kita kembali. Ini kan namanya giok. Jadi, karena namanya giok, kalau di awal kata bunyinya G, kalau di akhir kata, kalau orang Korea ngomongnya bukan di akhir kata, hurufnya berada di bawah nanti ya. Ketika hurufnya ini berada di bawah, atau menjadi akhir, dia akan dibaca K. Jadi, sebenarnya bunyinya G atau K. Maksudnya apa? Di awal kata berbunyi G, di akhir kata berbunyi K. Loh, kenapa kemarin ketika saya ajarkan itu bunyinya cuma satu, yaitu berbunyinya G seperti ini? Karena sebenarnya bunyi G dengan K di akhir kata itu tidak ada bedanya. Contoh ya, saya tulis. Ini kan akhirannya K, kakak. Saya tulis dengan satu lagi huruf yang begini, menggunakan G seperti ini. Ini dibacanya bahasa Indonesia ya, kita baca kakak, ya kan? Ini kakak, sama bukan? Sama sekali. Ini benar-benar sama gitu. Kita tidak akan membacanya kakak. Memang tidak ada bunyi yang begitu ya, kebetulan. Jadi cukup G aja ini sudah nggak masalah. Tapi supaya tidak melanggar aturan pembelajaran, jadi saya berikan saja ini K. Jadi kalau di awal kata berbunyi G, kalau di akhir kata berbunyi K. Di sini, di awal kata N, di akhir kata N. Berarti tetap sama N. Ini di awal kata D, di akhir kata T. Jadi seperti ini. Ingat ya, nanti tidak bisa. Contohnya ini kita membacanya babat. Tidak boleh dibaca babade. Gitu, tidak ada. Itu malah jadi ngaji. Selanjutnya, real di depan R, di akhir kata L. R di akhir kata L. Kemudian miem di awal M, di akhir M. Berarti kesimpulannya sama. Piep di awal kata P, di akhir kata P. Beda. Siot di awal kata S, di akhir kata T. S atau T. Iyeng di awal kata tidak berbunyi, kalau di akhir kata berbunyi eng. Jiet di awal kata berbunyi J, di akhir kata adalah berbunyi T. Berarti untuk giok sampai jiet seperti ini, teman-teman kalau pagi bangun tidur, coba baca sekali. Giok, nien, diget, real, miem, biep, siot, iyeng, jiet. Kemudian malam sebelum tidur, giok, nien, diget, real, miem, biep, siot, iyeng, jiet. Dibaca satu kali lagi. Jadi kayak membaca mantra malah ya. Selanjutnya, sampai sini bisa ya. Jadi bunyinya ini berdasarkan namanya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Ini adalah yang terakhir. Ciet, ciet, piet, piet, hiet. Ini agak rumit ya bacanya kok masih awal-awal, karena kita tidak punya seperti ini. Jadi kita ulang. CH ya. Ciet, piet, 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 hiet. Kemudian ini sang giok, sang diget, sang biep, sang siot, sang jiet. Kalau teman-teman merasa videonya terlalu cepat, nanti diulang-ulang lagi nontonnya, diulang lagi nontonnya, diulang lagi nontonnya. Di post, dicatat. Seperti itu. Ini ada kata sang itu artinya double. Jadi ini ada double giok, double diget, double biep, double siot, double jiet. Seperti itu. Ini ada ciet. Berarti kalau di awal kata CH, di akhir kata berbunyi T. Kiet, di awal kata berbunyi KH, di akhir kata berbunyi K.
Piet di awal kata berbunyi TH, di akhir kata berbunyi T. Piep di awal kata berbunyi PH, di akhir kata berbunyi T. Hiet di awal kata berbunyi H, di akhir kata berbunyi T. Sangjio ini di awal atau di akhir sama-sama berbunyi K. Diget di awal atau di akhir sama-sama berbunyi T. Sangtiep di awal atau di akhir sama-sama berbunyi T. Sangsiot di awal kata berbunyi S, kok di akhir kata tetap berbunyi T. Kemudian sangjiet di awal kata berbunyi C, kok di akhir kata berbunyi T. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang belajar kebingungan dulu, tapi nanti setelah bingung, jadi hafal semuanya. Kalau udah hafal, bingungnya nanti hilang. Demikian, 여기까지 끝났습니다. 안녕히 계세요.